Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini melanjutin sharing materi kemarin tentang Laravel yang bagian routing dan controller. Jadi sebelum kita mulai, nanti teman-teman coba install dulu ini. Ada extension, jadi ini dibuka. Extensionnya adalah Laravel Snippet dan Laravel Blade Snippet. Nah, jadi nanti ini install biar nanti lebih mudah waktu ngodingnya. Oke, kita mulai. Kemarin kita belajar tentang roots dan controller, jadi sudah ada video sebelumnya yang tentang menjelaskan tentang teorinya. Ini saya bukakan teorinya, nih ya kemarin ya tentang roots. Nah, seperti yang ada di teori ini ada routing, ada bahwa dia adalah manifestnya. Nah, inilah dia nih manifestnya nih. Jadi semua roots tentang yang ada di Laravel itu terdaftar di sini. Oke. Terus gimana nih cara buatnya? Nah, kalau tadi sudah install snippetnya itu gampang. Nah, ini tinggal ketik root biasa, terus uh, bisa pilih apa verbnya. Nih, mantul langsung jadi nih. Atau pakai controller action nih. Ya. Nah, ini untuk mempercepat aja codingan, jadi nggak usah diketik manual satu-satu. Oke, lanjut. Gimana cara ngetesnya? Jadi kalau mau ngetes, kita tes aja, buka terminalnya, php artisan serve. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu sudah punya Laravel ini nggak harus keinstall di htdocs ya, bisa di serve begini. Oke, bentar. Mau deh, coba bentar ya. Oke, belum dipindah. Ini. Oke, nah ini servannya localhost. Nah, gimana cara menggunakannya? Oke, ini lihat ya. Ini kemarin ini adalah zoom. Saya langsung. Nah, saran. Oke, stop. Jalan sedikit. Oke, di codingan ini berarti ada root, metodenya get, ke url slash, returnnya adalah function yang return view. Nah, ini namanya closure ya, ini closure. Gimana cara ngeceknya? Nah, php artisan root list. Nah, di sini kelihatan nih rootnya apa aja. Rootnya apa aja nih? Mintanya ke slash url slash metodenya get, actionnya closure, middleware-nya web. Nah, webnya buka kemana? Nge-return view, berarti cari di resource view namanya welcome. Nah, ini yang keluar nanti di sini. Makanya keluarnya di sini adalah nama. Oke, lanjut. Tadi di sini juga ada yang bilang ternyata dibilang roots-nya itu ada get, post, put, delete, dan ada yang pakai callback, ada yang pakai semacam ya. Nah, ini coba kita lihat cara ngetik roots. Nah, ini tadi roots-nya misal
post. Nah, ini bisa gini. Root, post, kemana? Kemana dulu, baru closure-nya atau controllernya. Nah, ini kalau misal mau diganti, boleh ganti URL-nya misal mahasiswa. Kemudian ini adalah post mahasiswa. Cuma kalau requestnya post, kita nggak bisa ngetes langsung di browser. Kita harus ngirim request post dulu. Bisa jadi pakai Postman atau Insomnia atau klien-klien yang lain. Nah, cara ngetik root yang lain adalah root get, sorry, rootnya itu bisa menggunakan controller. Nah, gimana caranya? Ini root controller action. Root controller. Nah, ini controller action yang bawah ya. Nah, ini dia nanti kita disuruh ganti metodenya, misalnya mau post, kita tab, mau ke mana ya, ke dosen misalnya, tab controllernya apa, tab lagi metodenya apa, mungkin store. Nah, kayak gini. Jadi sudah lebih mudah ya dengan plugin tadi. Jadi jangan kamu ketik satu-satu, nanti nggak selesai-selesai urusan. Sorry. Nah, selanjutnya kalau mau bikin roads yang ada apa lagi ya di teorinya nih kemarin ada ini ya sudah belajar dari ajaran cara buatnya yang ada begini nih ya ini yang satu resource untuk mahasiswa dan eh, ada get, post, put, delete dan segala macamnya ya. Ini untuk root resource yang ini. Jadi ada root yang digunakan untuk melayani resource yang kayak begini. Itu bisa disingkat. Jadi dengan menggunakan root resource. Ini, misalnya dosen, terus ini adalah dosen controller. Nah, bentar ya, ini kita matiin dulu biar kelihatan bedanya. Sekarang kita bisa ngecek routes-nya apa aja. Pakai php artisan root list. Eh. Oh ya, sorry. Karena controllernya nggak ada ya. Kalau kayak gini, jangan gini deh. Harus kita buat dulu controllernya. Kita buat dulu. PHP artisan make controller dosen controller. Nanti kalau buat materi yang belakangnya ada min resource. Terus kita bisa gini deh. Saya kasih tahu yang roots-nya resource dulu ya. PHP artisan root list. Nih, apa kira? Array to string conversion. Apa yang salah ya? Coba kalau gini. Itu ya. Kita lihat dulu. Controllernya ke generate nggak sih? Oke, ini sudah. Terus yang biasa dulu aja wes. Root post ke sorry. Kita pakai controller ya yang ini ya. Tadi kan sudah pakai yang closure. Root controller is action. Ini post ke slash dosen controller. Metodenya adalah store. Oh ya, apa yang salah ini? Ih, kelas dosen controller does not exist. Ada. Oh ya, dia minta dependensi nih kayaknya. Bisa nggak ya ini?
Oh, nggak mau dia. Ini kayaknya apa? Eh, harusnya otomatis ya. Eh. Nggak mau kayaknya. Atau bikin biasa. Oh, sorry. Kalau di Webstorm, apa di PHP Storm bisa langsung otomatis ya. Dia download tapi ini kok nggak mau. Oh, terus dibuang. Bisa nggak ya? Nah, ini gini loh. Nah, gini. Nanti di atasnya ada gini. Yang ini tadi nggak mau. Oh, mungkin karena pakai generatan gitu ya. Coba sekarang kita tes. PHP, artisan, root list. Nah, udah mau ya. Jadi tadi salahnya karena tadi di sini saya generate ini tanpa mengimport ini. Nah, ini nanti jadi pelajaran ya buat kita semua. Jadi kalau ada routes baru yang menggunakan controller, controllernya harus di reference di atas. Tadi ini karena menggunakan ini, apa namanya, eh, snippet. Akhirnya mungkin nggak kedetek. Oke, nah tadi kita bisa lihat di mana nih. Cek, ntar, nanti exit aja. Terus ditambah lagi. Nah, gini. PHP artisan road list. Nah, ini ya. Tadi ada post ke mahasiswa pakai closure. Coba post mahasiswa pakai closure. Tapi sekarang ada post ke slash dosen pakai apa? Pakai controller add store. Bisa juga karena ini roots-nya kan banyak ya. Daripada bikin satu-satu untuk get-nya, untuk create-nya, untuk index-nya, ini mending pakai ini root resource. Ini terus dosen, terus ini adalah dosen controller. Coba clear php artisan root list. Nggak mau. Oh, sebentar. Apa yang salah ya? Resource controllernya mungkin berbeda ya. Yang 8. Nanti teman-teman coba lihat ya di sini di modulnya. Resource. Mungkin apa ya? Oh, nggak pakai ini. Kayaknya ya, gini tak ya. Ini snippetnya mungkin ya, belum support. PHP artisan root list. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada apa-apa ngedebug itu kayak gitu, Rek. Jadi kayak detektif nyariin satu-satu kodenya apa yang salah. Oke, jadi sekarang kita sudah punya satu set routing yang bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan ketika mau eh, bikin CRUD controller. Oke, mungkin ini terlalu jauh ya. Harusnya tadi saya masuknya dari yang lebih gampang. Coba kita masuk yang lebih gampang dulu. Tadi kita sekarang get deh. Get ini ya. Kita nge-get ke mahasiswa, PHP, artisan, root list. Iya, sekarang kita buka deh. Bagi dua. Bagi dua. Ini. Kalau kayak begini berarti kita punya root ke get mahasiswa berarti apa? Slash mahasiswa. Ini, oh apa ini? Kok error tak? Oh sorry, ini ada ID-nya. Ingat ya, ini ada ID-nya. Nggak mau dia. Karena dia ada parameter tapi kita nggak ngasih parameter. Nanti saya ajarin ya pakai parameter gimana. Nah ini ya, ini post, sorry ini bukan post mahasiswa, ini adalah get mahasiswa.
Ada routes lain, misal kita mau routes yang ada parameternya. Misal route get, oh jangan, apa ya ngajarinnya? Oh, ini pakai controller ya. Kita buat dulu controllernya. Clear, php artisan make controller, namanya mahasiswa controller. Nih, nanti kita buka mahasiswa controller, kita buat satu function index. Ini ya, tanpa parameter, codingannya cuma return apa echo ya? Return coba. Hello mahasiswa. Oke, kita ganti ke web. Nah, di sini kita bisa ganti ini. Yang awalnya ini closure, ini bisa kita ganti jadi controller. Nah, kalau di Laravel mainnya controller action, ini namanya nih. Root controller action, get ke mahasiswa, cari controllernya apa. Nah, ini nggak keluar nih, nanti kejadian lagi. Mahasiswa controller class index. Kenapa saya giniin tadi? Biar ini, biar ke trigger ininya ya, importnya. Terus, habis gitu, coba lihat. Jadi kita menghubungkan dari root slash mahasiswa ke mahasiswa controller metode yang mana. Jadi mahasiswa controller metode yang index. Jadi kita memasangkan ya, jodohin antara root ke controller method. Nah, ini hello mahasiswa. Terus sekarang si root itu juga bisa kita kasih. Ini yang pakai mana sih? Ini yang pakai closure, yang ini yang pakai controller. Lihat, ingat ya, baik-baik ya. Bisa closure, bisa controller, terserah. Kemudian apa lagi? Root get tetap gini. Kita bikin root controller action get lagi, tapi mahasiswa. Tapi sekarang dengan parameter. Nah, kalau ngasih parameter begini, kasih ID, terus ininya mahasiswa controller. Sekarang kita buat misalnya list ya, atau detail. Ini ya. Nah, metodenya berarti kita harus buat metode detail di dalam kelasnya mahasiswa controller. Berarti mahasiswa controller kita buat metode detail. Ya, kan detail ini kita kasih parameter. Nah, sekarang coba kita nggak kasih parameter ya. Ini return, kasih anggaplah ini halaman detail mahasiswa. Oh, jangan detail, profile, profile. Nah, ini ya. Nah, ini kalau routes-nya kita jalankan. Ini jalan apa enggak? Ada mahasiswa, kita kasih parameter, detail. Oke, sekarang kita coba. Berarti mahasiswa ada parameternya. Misalnya mahasiswa, terus kita kasih ID-nya ini 3. Ya. Kalau kita jalankan, nah ini jalan. Halaman profile mahasiswa. Nih, tapi di sini kita nggak bisa menangkap ID-nya. Nah, makanya biar bisa menangkap ID-nya kita kasih parameter. Jadi dari routes ngirim ke controller itu harus ditangkap dulu. Halaman profil mahasiswa dengan ID, misal tambahin string ID. Nah, ini kayak gini. Kalau kita reload, nah mahasiswa dengan ID 3. Bisa juga ingat si parameternya ini bisa nerima apa aja. Terima gini. Nah, jadi dia bisa nerima gini. Nah, nggak cuma string. Nggak cuma, dia pokoknya dia nerimanya string, dianggap string di sini. Jadi harus hati-hati. Oke, kemudian apa lagi ya? Kita bisa nitipin apa ya? Resource sih. Tapi nanti apa request, kelas request.
Bentar. Mana ya? Oke, ini. Nanti ada di pelajaran yang lebih minggu yang lebih dalam nanti kamu bisa pelajarin tentang request class di sini. Nih, di dosen controller yang tadi kita buat pakai resource. Nah, nih ada metode namanya request yang dititipkan. Nama Laravel ini pakai dependency injection dan berbagai macam proses itu akhirnya ini bisa masuk ke sini. Apa itu dependency injection? Nah, kamu pelajarin lagi nanti ya. Saya juga masih belum paham. Tapi ya gini lah, pokoknya ini bisa dipakai. Dimana si request class ini nanti bakal sangat berguna dan bisa kita titipkan ke sini. Nah, problemnya adalah gimana kalau misalnya ini kita sudah punya parameter, terus kita juga pengen menggunakan si request class. Maka kita tetap bisa menggunakan, tapi parameter kita taruh belakangnya. Jadi request, gini ya. Request, nah ini. Terus string request, tapi parameter kita taruh belakangnya. Ini. Nah, ini caranya. Request yang request. Ini di jalan ya jalan-jalan aja. Tapi sekarang kita sudah punya akses ke method request ini. Nah, ke class request ini. Apa sih nanti class request itu nanti ada hubungannya sama validasi, ada hubungannya sama ngambil data, macam-macam. Jadi gunanya banyak. Jadi ini jangan sampai hilang. Kalau butuh tinggal panggil. Nah, gitulah. Ini belum disimpan. Coba dites. Oh ya, bisa kok. Oke, nah controller udah gitu ya. Jadi kita recap dulu sebentar. Jadi kamu ngodingnya caranya gini. Di sini code-nya, di sini webnya bisa. Terus untuk ngecek routingnya PHP artisan root list. Ini buat generate controller PHP artisan make controller nama controllernya. Oke, itu dulu. Perhatikan dulu, latihan dulu, pahami dulu gimana cara ngasih parameter, gimana cara ngasih routes, dan routes itu juga bisa di grup sebenarnya. Ya, nanti sekalian ya. Ini kan saya, root group. Nih. Nah, nih, root group prefix mahasiswa gitu. Ini kita ambil. Terus, oh, itu komplitnya enggak apa? Ini. Bisa kayaknya. Nah, ininya diambil, jadinya ini cuma slash, ini slash id. Kalau ini kita jalanin, kita cek PHP artisan root list. Nah, masih jalan ya. Dan sama. Tapi codingannya jadi lebih rapi. Nggak mahasiswa-mahasiswa slash apa gitu ya. Jadi, kalau dilihat secara code dia lebih beautiful lah. Root juga bisa di group, root group middleware, pakai middleware apa ya. Kemudian di group function lagi. Nah, nanti mau di group traffic lagi ya juga boleh di sini. Macam-macam. Jadi Laravel sudah menyediakan banyak tool buat kita untuk membuat code-nya itu lebih mudah dibaca. Nah, kadang kitanya aja yang membuat code yang udah dibuat lebih mudah dibaca ini jadi lebih angel dibaca. Oke, tunggu dipelajari dulu, dicoba, di trial. Apa yang nggak pas nanti bisa ditanyakan di comment section atau mau tanya di sesi kita ketemu bareng yang sesi sinkron juga boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ngoding itu mudah, ngoding itu gampang. Yang penting tahu caranya. Jangan menyerah, semangat ngoding. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di share. Siapa tahu membantu teman-teman yang lain.